Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri Givari Krivriando, NIM 0731820, rekan saya Injilia Miracle Wenas, NIM 0731822, dan rekan saya yang satu lagi, Femon Iwarita Tanate, NIM 0731863. Izinkan kami pada hari ini untuk mempresentasikan materi kami mengenai analisis kemantapan lereng. Baik, next. Ini adalah outline dari materi kami yang dimulai dari pendahuluan, kedua teknis stereografi, faktor-faktor yang mempengaruhi kemantapan lereng, longsor bidang, longsor baji, longsoran busur, dan longsoran guling. Masuk ke pendahuluan. Pada permukaan tanah yang miring, komponen gravitasi cenderung untuk menggerakkan tanah ke bawah. Jika komponen gravitasi sedemikian besar sehingga perlawanan geseran yang dapat digerakkan oleh tanah pada bidang longsorannya terlampaui, maka akan terjadi kelongsoran lereng. Analisis stabilitas pada permukaan tanah yang miring ini disebut analisis kestabilan lereng. Analisis stabilitas lereng mempunyai banyak faktor yang mempengaruhi hasil hitungan. Banyaknya faktor tersebut yang membuat perhitungan tidak mudah. Faktor-faktor tersebut misalnya kondisi tanah berlapis-lapis, kuat geser tanah yang anisotropis, aliran rembesan air dalam tanah, dan lain-lain. Kemantapan lereng sangat dipengaruhi oleh kekuatan geser tanah untuk menentukan kemampuan tanah menahan tekanan tanah terhadap keruntuhan. Analisis stabilitas lereng didasarkan pada konsep keseimbangan batas plastis atau limit plastic equilibrium. Adapun maksud analisis stabilitas lereng adalah untuk menentukan faktor aman dari bidang longsor yang potensial. Kemudian ada direct shear test. Direct shear test atau kuat geser tanah atau batuan adalah kemampuan tanah melawan tegangan geser yang terjadi pada saat terbebani. Keruntuhan geser atau shear failure tanah atau batuan terjadi bukan disebabkan karena hancurnya butir-butir tanah tersebut, tapi karena adanya gerak relatif antara butir-butir tanah tersebut. Pada peristiwa kelongsoran suatu lereng, berarti telah terjadi pergeseran dalam butir-butir tanah tersebut. Berikut ada persamaan untuk direct shear test, yaitu E sama dengan C aksen ditambah tau aksen tan sudut geser dalam efektif, di mana keterangannya dapat dilihat pada slide. Next. Kemudian masuk ke faktor keamanan. Bentuk umum untuk perhitungan stabilitas lereng adalah dengan mencari nilai angka aman atau F dengan membandingkan momen-momen yang terjadi akibat gaya yang bekerja. Untuk persamaan dan parameter-parameter yang digunakan untuk menjadi faktor keamanan lereng dapat dilihat pada gambar. Next. Ya, ini merupakan kriteria nilai faktor keamanan lereng. Jadi sebenarnya ada beberapa kriteria untuk nilai faktor keamanan lereng menurut pendapat ahli yang berbeda-beda. Namun yang kami ambil ini menurut Bowles pada tahun 1991, di mana jika faktor keamanan itu dia nilainya kurang dari 1,07, berarti longsoran terjadi biasa atau sering. Sedangkan untuk faktor keamanan antara 1,07 sampai 1,25, berarti longsoran pernah terjadi. Dan terakhir untuk faktor keamanan dengan nilai melebihi 1,25, berarti longsoran jarang terjadi. Next. Kemudian, ini adalah beberapa data yang diperlukan dalam suatu perhitungan sederhana untuk mencari nilai faktor keamanan lereng. Yang pertama adalah data lereng, terutama diperlukan untuk membuat penampang lereng, meliputi sudut lereng, tinggi lereng, atau panjang lereng dari kaki lereng ke puncak lereng. Kemudian ada juga data mekanika tanah, yaitu data yang dipakai untuk menentukan faktor penggerak dan penahan, meliputi sudut geser dalam, bobot isi tanah, kohesi, dan kadar air. Kemudian kita masuk ke teknis stereografi. Di sini ada orientasi bidang lemah dan garis. Dapat dilihat pada gambar, untuk vektor OA dia merupakan strike bidang miring, untuk sudut COE dia merupakan dip dari bidang miring, untuk vektor OC dia merupakan dip direction dari bidang miring, untuk sudut BOD dia ada plunge, vektor OB adalah trend, dan terakhir sudut AOD adalah pitch. Untuk definisinya dapat dilihat di sini, strike adalah arah garis horizontal yang terletak pada suatu bidang lemah yang miring. Dip adalah kecondongan dengan sudut kemiringan terbesar, dibentuk oleh bidang lemah miring dengan bidang horizontal dan diukur tegak lurus strike. Dip direction adalah arah kemiringan bidang lemah miring, diukur pada bidang horizontal dan tegak lurus strike. Plunge adalah kemiringan suatu garis miring diukur dari bidang horizontal.
Trend adalah arah dari garis pada bidang horizontal yang terbentuk dari proyeksi suatu garis miring. Dan yang terakhir, pitch adalah sudut yang terbentuk antara strike dan garis pada suatu bidang lemah miring. Ini merupakan pengeplotan bidang, garis, dan sudut pada StereoNet. Untuk yang sebelah kiri ini adalah untuk bidang dan garis, dan untuk yang sebelah kanan adalah untuk sudut. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan lereng. Yang pertama, geometri lereng, kemiringan dan tinggi suatu lereng sangat mempengaruhi kematannya. Semakin besar kemiringan dan ketinggian suatu lereng, maka kemantapannya semakin berkurang. Dan yang kedua, struktur batuan yang sangat mempengaruhi kemantapatan lereng adalah bidang-bidang sesar, lapisan, dan rekahan. Struktur batuan tersebut merupakan bidang-bidang lemah dan sekaligus sebagai tempat merembesnya air, sehingga batuan lebih mudah longsor. Sifat fisik dan mekanik batuan yang mempengaruhi kemantapan lereng adalah bobot isi atau density, porositas dan kandungan air, kuat tekan, kuat tarik, kuat geser, dan sudut geser dalam batuan merupakan sifat mekanik batuan yang juga mempengaruhi kemantapan lereng. Dan yang keempat, gaya-gaya dari luar yang dapat mempengaruhi atau mengurangi kemantapan suatu lereng adalah getaran yang diakibatkan oleh gempa, peledakan, dan pemakaian alat-alat mekanis yang berat di dekat lereng, pemotong dasar, dan penebangan pohon-pohon pelindung lereng. Longsoran bidang. Definisinya, longsoran bidang merupakan suatu longsoran batuan yang terjadi sepanjang bidang luncur yang dianggap rata. Bidang luncur tersebut dapat berupa bidang sesar, rekahan, maupun bidang perlapisan batuan. Nah, syarat-syarat terjadinya longsoran bidang adalah yang pertama, terdapat bidang luncur bebas, berarti kemiringan bidang luncur harus lebih kecil daripada kemiringan lereng. Dan yang kedua, arah bidang luncur sejajar atau mendekati sejajar dengan arah lereng maksimum berbeda. Dan yang ketiga, kemiringan bidang luncur lebih besar daripada sudut geser dalam batuan, seperti pada gambar di bawah ini. Bidang gelincir dan rekahan tarik mempunyai strike sejajar dengan strike lereng. Dan yang kedua, rekahan tarik adalah bidang vertikal dan terisi air sederhana ZW, dan air membasahi bidang gelincir lewat bagian bawah bidang, rekahan tarik dan merembes sampai di jejaknya pada muka lereng. Dan yang keempat, gaya W, berat blok yang menggelincir, U gaya angkat oleh air, dan V gaya tekan air di rekahan tarik, bekerja di titik pusat blok, sehingga diasumsikan tidak ada momen penyebab rotasi. Dan yang kelima, kuat geser dari bidang gelincir adalah T sama dengan C tambah S, time, di mana C kohesi dan F sudut geser dalam. Dan yang keenam, terdapat bidang rilis di kanan kiri blok sehingga tak ada hambatan di kanan kiri blok yang menggelincir. Berikut ini ada rumusnya, bisa dilihat sendiri. Dan berikutnya longsoran baji. Definisi dari longsoran baji adalah dapat terjadi pada suatu batuan jika terdapat lebih dari satu bidang lemah yang bebas dan saling berpotongan. Sudut perpotongan antara bidang lemah tersebut harus lebih besar dari sudut geser dalam batuannya. Longsoran baji dapat melalui satu atau beberapa bidang lemahnya maupun melalui garis perpotongan kedua bidang lemahnya. Longsoran baji dapat terjadi dengan syarat geometris sebagai berikut. Yang pertama, permukaan bidang lemah A dan bidang lemah B rata, tetapi kemiringan bidang lemah B lebih besar daripada bidang lemah A. Dan yang berikutnya, arah penunjaman garis potong harus lebih kecil daripada sudut kemiringan lereng.
Dan yang berikutnya, bentuk longsoran dibatasi oleh muka lereng, bagian atas lereng, dan kedua bidang lemah. Dan yang terakhir, bidang lemah ini dapat berubah bidang sesar, rekahan, maupun bidang perlapisan. Cara longsor suatu baji dapat melalui salah satu atau beberapa bidang lemahnya, ataupun melalui garis perpotongan kedua bidang lemahnya. Persyaratan umum, ada dua bidang lemah atau lebih perpotongan sedemikian rupa sehingga membentuk baji terhadap lereng. Sudut lereng lebih besar daripada sudut garis potong kedua bidang lemah tersebut. Dan yang terakhir, sudut garis potong kedua bidang lemah besar daripada sudut geser dalamnya. Seperti dilihat di sini ada rumusnya. Dan yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Femon. Selanjutnya akan dilanjut oleh saya, Femoni Wirtatanate, longsoran busur. Longsoran busur adalah longsoran batuan yang terjadi sepanjang bidang luncur yang berupa busur disebut longsoran busur. Longsoran busur hanya akan terjadi pada tanah atau material yang bersifat seperti tanah. Antar partikel tanah tidak terikat satu sama lain atau not interlock. Dengan demikian, longsoran busur juga dapat terjadi pada batuan yang sangat lapuk serta banyak mengandung bidang lemah maupun tumpukan atau timbunan batuan hancur. Next. Nah, ini adalah gambar geometri bagian-bagian longsoran busur. Next. Ya, selanjutnya ada perkembangan fenomena ketidakstabilan pada lereng model longsoran busur. Pada gambar yang pertama, di bagian A itu adalah bentuk awal potensi longsoran busur. Yang kedua, gambar B adalah bentuk lereng setelah material longsoran pertama jatuh. Dan gambar yang kedua yaitu ada C, yaitu kondisi lereng setelah material longsoran dipindahkan. Dan gambar yang D itu longsoran berikutnya yang terjadi akibat pemindahan material longsoran pertama. Next. Selanjutnya ini ada metode grafis Hook dan Bray. Cara ini tergantung kepada yang pertama, jenis tanah atau batuan. Dalam hal ini, tanah atau batuan dianggap homogen dan kontinu. Yang kedua, longsoran terjadi menghasilkan bidang luncur berupa busur lingkaran. Yang ketiga, tinggi permukaan air tanah pada lereng. Selanjutnya ada cara perhitungan dari metode Hook dan Bray. Yang pertama, tentukan kondisi air tanah yang ada, pilih yang paling tepat atau yang paling mendekati. Yang kedua, hitung angka kohesi per bobot isi batuan H tan sudut geser. Kemudian cocokkan angka tersebut pada lingkaran terluar dari diagram atau chart yang dipilih. Langkah ketiga, ikuti jari-jari mulai dari angka yang diperoleh pada langkah 2 sampai memotong kurva yang menunjukkan kemiringan. Yang langkah keempat, dari titik pada langkah 3, kemudian ditarik ke kiri dan ke bawah untuk mencari angka-angka tan F, tan sudut geser per F, dan kohesi per bobot isi batuan HF. Selanjutnya, langkah yang kelima, hitung faktor keamanan atau F dari kedua angka yang diperoleh dari langkah 4 dan pilih yang paling tepat. Next. Selanjutnya ada longsoran guling. Longsoran guling akan terjadi pada suatu lereng batuan yang arah kemiringannya berlawanan dengan kemiringan bidang lemahnya. Berdasarkan bentuk dan proses menggulingnya, maka longsoran guling dibedakan menjadi 3.
yaitu yang pertama longsoran guling setelah mengalami lenturan atau flat scrollal toppling. Yang kedua itu longsoran guling yang berupa blok atau balok-balok, dinamakan blok toppling. Yang ketiga, gambaran kedua longsor di atas atau blok flexural toppling. Ketiga bentuk dapat dilihat pada gambar di samping. Next. Ini ada kondisi kesetimbangan blok KN. Yang pertama itu gaya-gaya yang bekerja pada blok KN. Gambar kedua itu blok KN yang akan terguling. Dan yang ketiga itu blok KN yang akan tergelincir. Selanjutnya. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.